Pada kesempatan kali ini saya Agus Sepuluh Sarana Prayana dengan NIM 240601221200004 akan menjelaskan terkait example 11.3, di mana example 11.3 itu menampilkan visualisasi full map dengan visualisasi yang kedua adalah filter. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan Disco. Untuk Disco sendiri ini adalah visualisasi untuk filter di mana arc 98 dan teks itu 90. Nah, untuk Disco tidak memiliki hal yang sama dengan yang dijelaskan pada buku. Maka untuk filter di kurun 90 itu menggunakan patch 10%. Sedangkan untuk format itu menggunakan 100%. Akan tetapi pada Disco itu memiliki keterbatasan karena ini Disco-nya demo hanya mampu menampung kurang dari 1% data log. Selanjutnya akan saya jelaskan menggunakan PM4P. Di sini ya untuk mempersingkat waktu, ini adalah visualisasi lengkap dengan PM4P. Seperti dilihat ya, hal ini sama dan sesuai dengan apa yang ada di buku. Karena PM4P itu mampu menampilkan semua log. Selanjutnya adalah untuk yang filter. Nah, hal ini juga sesuai karena PM4PY mampu untuk mengambil semua log yang ada. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya itu Ismail Abdul Jafar. Dengan NIM 241401240 ingin menjelaskan tentang example 11.5 dari buku Malam Dimas dengan judul Fundamental Business Process Management. Dari example 11.5 ini dilihat bahwa fitur 11.11 melihatkan performance view dari Discord dengan bahasa set BPI challenge dari BPI yaitu dia memiliki kalkulator di mana batas yang paling lambat proses simpannya yaitu WA total server 3,1 hari dan yang paling tinggi itu time the highest time is the one begin compute dan cancel. Bisa dilihat di sini ya, kalau saya lihat di diskonnya kan di diskon rata-rata memang paling banyak yaitu di aktivitas web aset potensial yaitu 8,7 hari dan 7 jam. Lalu disusul yang thousand complex files 3 jam dan kemudian saldo applications. Ya, lalu untuk rata-ratanya di sini saya menghitung untuk rata-rata seluruh aktivitas kita mendapatkan 1,8128 dan farmnya 3,150 dan standarnya yaitu 1,13 dan 2,162 Kemudian sudah pernah dijelaskan saat ini. 5% yang masuk ke meningkat 9. 75% dari di 21 maksimalnya dalam 1 ya, rata-rata waktu siklusnya, total semuanya, tetapi karena paling banyak direction dan direction direction. Rata-rata waktu siklusnya ini 18, 921 dan 20. Setara dengan 88 hari. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah, dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk exercise 11,7. Di sini kita akan menjawab beberapa soal terkait dataset BPC 2017. Oke, kita mulai dari tools yang pertama yaitu PM4PY. Di sini saya sudah import PM4PY dan mendownload datasetnya. Lalu untuk membantu perhitungan kita menggunakan baris statistik untuk menghitung rata-rata dan fungsi untuk mengonversi detik ke hari. Untuk soal pertama, berapa total cache dari event log? Kita akan mengambil list durasi setiap cache dari event log, lalu kita hitung berapa totalnya. Lalu untuk yang B, min cycle time. Kita akan hitung dengan statistik.min, menghitung rata-ratanya dari semua durasi. Lalu kita akan mengonversi ke hari. Untuk soal C, kita akan mencari cache yang memiliki setidaknya satu event O accepted. Kita akan menggunakan filter event.
dengan atributnya yaitu dari OSM name yaitu nama aktivitas dan value-nya itu accepted. Dan juga hitung rata-ratanya. Lalu untuk soal D itu sama dengan soal C, yaitu bedanya kita akan mengubah value-nya dari O accepted ke O revision. Lalu hitung juga mean rata-ratanya. Lalu untuk soal terakhir, kita akan menghitung case yang terakhir eventnya itu O canceled. Kita akan memakai filter end activities, di mana aktivitas yang terakhir itu harus O canceled. Dan juga hitung rata-ratanya. Oke, didapatkan hasil berikut. Total cases segini sampai yang terakhir, yang soal E. Kita bandingkan dengan solusi di buku. Ini solusi di buku. Jika kita cek itu hasilnya sama. Hanya saja di sini ada yang dibuatkan untuk pemilihan rata-rata harinya. Nah, lalu lanjut ke Disco. Di sini saya sudah import dataset BBC 2017. Oke, kita langsung bisa lihat di panel kanan untuk menjawab dua soal pertama. Untuk yang total cash itu ada segini 31.509 atau untuk main cash durasinya itu 21,9 hari. Oke, ini sama. Lalu untuk yang soal C, kita akan menggunakan filter. Di sini saya menggunakan attribute filter dan filternya itu mandatory, setidaknya harus ada satu O accepted. Dan total cash itu 17.028, main-nya 16,1 hari. Oke, ini sama. Lalu untuk soal D, sama pakai attribute filter juga. Hanya saja ini jadi O reviews. Dan ini total cash 3.720, 16,9 hari. Oke, ini dibuatkan ya. Hasilnya sama. Lalu untuk soal terakhir. Untuk yang terakhir ini kita menggunakan dua filter. Yang pertama itu adalah filter endpoint, di mana yang terakhir itu harus all canceled eventnya. Lalu untuk kedua, kita harus mengabaikan event yang canceled, karena di Disco ini dia menganggap canceled dan all canceled itu sama, karena time sama itu sama. Oke, ini total case ada 4.436, rata-ratanya 23,5 hari. Oke, ini dibuatkan dan total case sama. Jadi baik PM4P dan Disco itu bisa menjawab soal-soal di exercise 11,7. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang exercise 11.15. Exercise 11.15 di sini adalah kita ingin menghitung ada case tentang W access potential fraud yang terhitung lebih dari satu kali atau at least twice. Nah, di sini saya sudah membuatkan codingannya itu sendiri. Nah, di sini kita ingin menghitung fraud activity at least twice. Nah, di sini jawabannya adalah zero atau tidak ada sama sekali. Segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise 11.18, di mana soal ini tuh minta kita untuk cari tahu dalam beberapa banyak kasus aktivitas We Assess Potential Fraud itu dilakukan setidaknya 2 kali dalam satu kasus oleh resource atau orang yang sama. Nah, ini tuh berkaitan dengan analisis conformance atau resource behavior untuk melihat adanya pengulangan kerja yang tidak perlu atau potensi pelanggaran prosedur. Nah, di sini kami menggunakan proses mining for Python, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, pertama itu kami memfilter event log-nya hanya untuk aktivitas OSS Potential Fraud. Kemudian kami melakukan grouping berdasarkan case ID dan resource. Kemudian kami menghitung frekuensi kemunculannya, kami count. Dan terakhir kami memfilter datanya, di mana yang diambil itu hanya yang count-nya lebih dari sama dengan 2. Dan hasilnya didapat 0 kasus. Nah, artinya dalam data log ini tidak ditemukan kejadian di mana satu resource itu mengerjakan WSS potential fraud lebih dari satu kali dalam kasus yang sama. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa secara umum tidak ada redundancy kerja oleh orang yang sama pada aktivitas tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang example 11.10. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akar permasalahan pada example 11.10. Di sini kita ingin mencari kenapa ada permasalahan of case yang bisa selesai sampai 169 hari dan juga itu kan sangat lama ya. Maka dari itu, kita membagi banyaknya permasalahan itu menjadi 2, yaitu permasalahan termasuk fast case dan juga permasalahan yang termasuk slow case. Maka dari itu, saya membuatkan codingannya agar bisa tervisualisasi dengan lebih baik. Nah, di sini ada total kasus sebanyak 31.000.
Nah, sesuai tadi saya sudah bilang, ada kasus fast case atau kasus cepat yang selesai dalam waktu 45 hari atau kurang dari 45 hari sebanyak 30.000 atau 96%. Dan juga di sini ada kasus lambat atau slow case yang selesai dalam waktu lebih dari 45 hari sebanyak 1.300 buah. Nah, di sini ada 3 permasalahan penting yang menyebabkan kasus slow case ini bisa menyebabkan sampai 169 hari waktu penyelesaiannya. Oke, di sini ada analisis O cancelled. Analisis O cancelled ini adalah sebuah analisis yang menganalisis berapa banyak case yang penawaran umumnya dibatalkan. Nah, di sini kita bisa menganalisa bahwa pada case yang cepat ini itu ada sekitar 48% penawaran yang dibatalkan. Nah, di sini pada yang slow case, ini itu ada angkanya lebih tinggi, sekitar 79% kasus penawaran yang dibatalkan. Maka dari itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada kasus slow case ini, dia itu penawarannya itu lebih sering dibatalkan atau hampir 2 kali lipatnya. Sementara pada kasus yang fast case ini, penawarannya itu lebih jarang untuk dibatalkan atau sekitar cuma 1,2% doang. 1,2 kali doang. Oke, next pada analisa A cancel. Analisa A cancel di sini adalah eh, sebuah aplikasi yang dibatalkan. Aplikasi yang dibatalkan di sini, jadi kita ini kan tadi sudah terbagi menjadi 2. Pada fast case di sini ada cuma sekitar 9.000 kasus doang atau cuma 32% doang yang aplikasi dibatalkan. Tapi pada slow case di sini ada sekitar 51,3% aplikasi yang dibatalkan. Itu angka yang cukup banyak. Jadi makanya ini juga bisa diambil kesimpulan kenapa slow case ini makin lama. Dan yang terakhir ada analisa wake call incomplete. Nah, jadi ini itu analisa yang call-nya itu dibatalkan. Dan di sini pada slow di sini itu 61% kasusnya dibatalkan. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari 3 ini bahwa pada kasus slow case atau 4% tadi itu kenapa memang lebih lama atau bisa sampai 169 hari ya karena lebih banyak permasalahannya mulai dari penawaran yang dibatalkan, aplikasi yang dibatalkan atau call yang dibatalkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise 11.12, di mana soal ini tuh berfokus pada analisis varian atau anomali alur proses. Di mana pertanyaannya itu adalah, apakah pernah terjadi sebuah penawaran pinjaman dibatalkan atau O cancelled, namun kemudian diterima atau O accepted? Dan jika iya, berapa persentasenya? Nah, secara logika bisnis, ini tuh menarik karena seharusnya jika sudah cancelled, kasus tersebut berhenti atau tidak bisa accepted. Di sini kami menggunakan proses mining for Python, di mana langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Pertama, kami pastikan dulu data yang terurut berdasarkan timestamp. Di sini kami sort dulu berdasarkan timestamp agar urutan kejadiannya valid. Kemudian kami kelompokkan berdasarkan case ID untuk mendapatkan list urutan aktivitas atau trace dari masing-masing kasus. Selanjutnya kami membuat sebuah fungsi yaitu hash cancel dan accept, di mana ini tuh untuk mengecek indeks kemunculan aktivitas. Intinya di sini kita tuh mengecek apakah ada aktivitas O accepted, kemudian jika ada, apakah ada aktivitas O cancelled yang muncul pada indeks sebelum aktivitas O accepted tersebut. Dan fungsi ini tuh diaplikasikan ke semua kasus untuk menghitung jumlah dan presentasinya. Kemudian hasilnya dari total 31.509 kasus, ditemukan sebanyak 902 kasus di mana kejadian O cancelled itu muncul mendahului O accepted. Dan ini tuh setara dengan 2,86% dari total kasus yang ada. Nah, kesimpulannya itu fenomena ini tuh mungkin memang terjadi meskipun kecil kemungkinannya, yang mengindikasikan adanya mekanisme menghidupkan kembali penawaran yang sudah dibatalkan dalam proses bisnis tersebut. Oke, mungkin demikian
penjelasan dari tugas proses mining studi kasus BPIC 2017 yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.